Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Di video kali ini kita kembali mengupdate beberapa informasi yang patut diketahui oleh rekan-rekan semuanya, khususnya P3K paruh waktu. Di sini kita akan sampaikan edaran terbaru per 20 Oktober 2025. Kemudian kita akan sampaikan update terkini P3K paruh waktu 21 dan 22 Oktober 2025. Dan kita cek juga daerah yang siap bagikan SK dan yang sudah membagikan SK. Bagaimana info lengkapnya, ikuti video ini sampai selesai. Informasi pertama, sebagaimana kita ketahui dari edaran sebelumnya, ini adalah 1451 tenaga non-ASN di Banjarbaru, yang mana tanggal 20 hari Senin kemarin sudah pun dibagikan SK. Kita sudah menyampaikan undangan resminya berkaitan dengan pembagian SK P3K paruh waktu di kawasan Kandrik 8 ini. Selamat ya bagi rekan-rekan di Banjarbaru. Nah, kemudian Bapak Ibu, ternyata di tanggal 22 yaitu di hari Rabu, ya di hari Selasa maksud kami, di tanggal 21 juga dibagikan SK yang sama di Kandrik 8 yang sudah juga menerima SK adalah di Kabupaten Bengkayang ya, Kalimantan Barat, yang ini juga masuk, Bapak Ibu, Bengkayang ini masuk pada Kandrik 5 ya. Masuk pada Kandrik 5 yang ternyata sudah menyerahkan SK pada tanggal 21 Oktober kemarin. Nanti kita akan update dan tengok bagaimana progres di Bengkayang ini. Apakah memang sudah 100% atau seperti apa? Nah Bapak Ibu, selanjutnya informasi yang akan kita sampaikan selain penyerahan SK yang sudah dilakukan ini, kita akan cek juga nanti daerah yang akan siap menyerahkan SK. Kita cek dulu informasi kedua, yaitu informasi berkaitan dengan edaran terbaru per tanggal 20 Oktober 2025 yang disampaikan oleh Pemda. Ini adalah Senin 20 Oktober 2025. Nah ini Bapak Ibu, edaran terbaru per 20 ini adalah berkaitan dengan pembatalan kelulusan peserta P3K paruh waktu, yang mana ini berada di daerah ataupun di Pemda Tanah Laut ya, anggaran 2024. Bapak Ibu, di sini kita akan cek mengapa rekan-rekan ini yang sudah dinyatakan mengikuti progres penetapan untuk P3K paruh waktu namun dinyatakan dibatalkan. Tentu saja ini ada asbab ataupun sebab yang mestinya dapat diterima. Kita baca Bapak Ibu, berdasarkan surat pengumuman BKD sebelumnya tertanggal 10 September tentang P3K paruh waktu Tanah Laut, maka di sini disampaikan beberapa hal sebagai berikut. Berdasarkan data pengisian DRH dan penyampaian kelengkapan dokumen P3K paruh waktu, sebanyak 71 ya, banyak sekali ya. 71 orang peserta dianggap tidak memenuhi syarat atau dianggap mengundurkan diri pada P3K paruh waktu, di mana nama-namanya disebutkan di bawah ini dengan keterangan sebagai berikut. Nah, di sini kita tunjukkan ya keterangannya, namun namanya kita tutup Bapak Ibu sebagai privasi dan data NIK-nya juga ditutup. Di mana di sini untuk nomor 1 adalah tidak mengisi DRH atau mengundurkan diri, sama ini statusnya sampai nomor 7. Kemudian nomor 8 juga demikian, nomor 9 juga demikian, nomor 10, nomor 11 juga sama ya, tidak mengisi DRH atau mengundurkan diri. Sebenarnya Bapak Ibu, untuk kasus rekan-rekan yang tidak mengisi DRH atau mengundurkan diri ini ada kedua kemungkinan ya. Yang pertama, mereka memang sengaja tidak mengisi DRH ataupun sengaja mengundurkan diri, atau yang kedua sebabnya karena mereka kehabisan waktu ya, sehingga mungkin tidak dapat menyelesaikan karena jaringan dan lain sebagainya, sehingga rekan-rekan ini dinyatakan tidak dapat diangkat menjadi P3K paruh waktu. Namun di nomor 43 ini ada yang statusnya meninggal dunia. Ini sampai ke 50, ini sama semua keterangannya. Nomor 59 meninggal dunia, kemudian yang resmi mengundurkan diri itu mulai dari 60 ya sampai dengan 71. Nah, kepada rekan-rekan ini semua dianggap tidak memenuhi syarat ini, maka dibatalkan status kelulusannya, dan dengan demikian disampaikan untuk dapat diketahui oleh seluruh rekan-rekan P3K paruh waktu. Ya sayang sekali ya rekan-rekan ini, apakah memang karena menganggap gajinya kecil, padahal ini kan adalah solusi ya bagaimana mereka semua tidak di PHK dan tetap menjadi pegawai di pemerintahan, khususnya di Pemda Tanah Laut. Baik Bapak Ibu, kita akan coba lihat juga informasi lain, diantaranya adalah update P3K paruh waktu yang terbaru per 21 dan 22. Kemudian ada juga kita akan cek daerah yang sama sekali belum mengusulkan P3K paruh waktu ini. Untuk di Kandrik 1, lagi-lagi kita sudah mendapatkan update-nya. Di sini secara detail yang 100% lagi-lagi Pemda DIY, kemudian
di Rembang, kemudian yang satu lagi di Tegal ya. Ini yang memang tidak banyak. Sedangkan yang lain, ini yang paling rendah adalah 93 ataupun 77 ya di Bantul ya. 77%. Sedangkan yang lainnya sudah 90-an ya. Minimal 93 di Provinsi Jawa Tengah dan di Surakarta. Sedangkan yang lainnya sudah di atas 97. Satu yang 86% ini di Kudus ya. Untuk informasi P3K paruh waktu di Kanrek 1 per 21 Oktober 2025. Selanjutnya di Kanrek 2, ini sudah banyak sekali juga 94% secara total. Ini per 22 Oktober di Kanrek 2 Surabaya. Lagi-lagi kita lihat di sini yang sudah 100% adalah Bojonegoro, Magetan dan Blitar, sedangkan yang lainnya masih di angka 99 ya 99%. Namun di Jombang ini sudah 4.101 CTSK meskipun sudah 99%, baru 99% ya. Kemudian di Ngawi sudah cetak SK 729 dari total penyelesaian 99,73%. Artinya ini sebenarnya sudah selesai Bapak Ibu, siap untuk diserahkan SK Ngawi dan Jombang ya. Kemudian yang sudah ada cetak SK lagi di Pacitan sebanyak 312 dari 2.200 ya, masih banyak. Kemudian di Sumeneb juga sudah cetak SK 1.800 dari 5.100, masih banyak. Ya, untuk yang lain yang ada yang sudah cetak SK adalah di Kabupaten Madiun ya 918 dari 1.033. Ini sebenarnya sudah hampir selesai ya untuk diserahkan SK. Di proses ACC-nya 87,47%. Kemudian kita lihat untuk di Kanrek 3 ini juga sudah mengupdate per 22 Oktober dengan total 76%. Ini kita lihat Bapak Ibu semuanya sudah mengusulkan pastinya dengan rincian, tidak ada persentase di sini, jadi kita tidak dapat menyebutkan secara detail persentase. Namun ada angka-angka ya yang di sini Bapak Ibu bisa screenshot dan lihat bahwa progres untuk yang sudah hampir selesai sama sekali itu adalah di Sumedang, karena memang tidak ada lagi progres ya. Nah, kita lihat di progresnya ya, tidak ada progres, hanya tersisa BTS 1 ya. Kemudian yang sudah hampir selesai lagi ada Kota Serang, ini hanya progres 18 ya dengan BTS 28. Ya, kemudian lagi yang sudah hampir selesai yaitu di Cirebon, Kota Cirebon ini sudah selesai semua, tidak ada proses lagi. Kemudian yang sedikit lagi adalah di Tasikmalaya, tersisa 9 BTS 1. Kemudian yang masih tersisa sedikit lagi di Kota Bogor ya, hanya tersisa 90 saja dengan BTS 72. Kemudian yang tersisa sedikit lagi adalah yang sudah selesai bahkan ya di Kabupaten Bekasi ya. Kemudian yang sedikit lagi di Purwakarta tersisa 60, 56 di Kabupaten Cirebonnya. Kemudian 47 di Sukabumi dan 43 di Kota Bekasi. Ya, yang lain masih cukup banyak progresnya. Selanjutnya yang sudah selesai adalah di Cimahi, Kota Banjar. Ini karena memang sedikit ya. Kemudian yang sedikit lagi adalah di Tangerang Selatan menyisakan 4 dan 52 di Kabupaten Tangerang. Ya, baik. Kemudian di Kanrek 4. Di Kanrek 4 ini update per 16 Oktober ya, cukup lama, tapi ini yang terakhir di posting 6 hari yang lalu di Kanrek 4. Nah, ini kita lihat Bapak Ibu daerah-daerah yang sama sekali belum mengusulkan ya, kita lihat. Provinsi Sulawesi Tengah, Poso, kemudian Bol ya. Kemudian Perigi Motang, Tanah Toja Una, Sigi, Goa. Ini belum mengusulkan Bapak Ibu ya. Kasihan sekali rekan-rekan di sini sedang menunggu ya. Kemudian juga lagi di Pangkajene dan Kepulauan. Kemudian Nrekang ini apakah memang hanya satu nih? Kemudian Luwu Utara belum mengusulkan, Polopo belum mengusulkan, Buton belum mengusulkan, Bombana belum mengusulkan, dan Konawe Utara hanya ada 8 ya. Kemudian lagi yang belum mengusulkan itu di Muna Barat, kemudian di Bau-Bau, Maluku Tengah, kemudian di Kepulauan Aru, kemudian di Seram bagian Barat, kemudian Maluku Barat Daya, Pasangkayu, dan daerah Mamasa. Ini belum mengusulkan ya Bapak Ibu, kasihan sekali ya bagi rekan-rekan ini. Sedangkan daerah lainnya sudah mengusulkan, namun masih dalam proses semua ya. Di mana kita lihat ACC yang semua sudah ada ACC namun masih sangat sedikit ya. Ini daerah Kanrek 4 Makassar ya. Kemudian update terbaru di Kanrek 5 Jakarta ya. Di sini juga sudah hampir selesai.
98%, namun yang belum mengusulkan itu di sini jelas kita lihat adalah di Provinsi DKI ya. Sama sekali belum mengusulkan. Yang belum mengusulkan lagi tidak ada ya. Kecuali itu. Nah, kita lihat persentase yang lain. Untuk di Lampung 82, Bandar Lampung 35, 99 di Metro, Waik Kanan 92, Tanggamus 90, Pesisir Barat 97, Pring Sewu 99. Kemudian Tulang Bawang 67, Tulang Bawang Barat 97, Mesuji 83, Pasawaran 95. Yang tadi penyerahan SK di mana? Di daerah Bengkayang ya, kita lihat ya. Bengkayang ini masuk ke mana nanti kita lihat. Kalimantan Barat ya, ini masih daerah Lampung. Di mana Pasawaran 95, Lampung Utara 93, 99 Lampung Selatan, Lampung Tengah 98, 82 Lampung Barat. Kemudian Lampung Timur 40. Nah, Kalimantan Barat ini sudah usul masuk tapi usul masuk belum ada ya, Provinsi Kalimantan Barat ya, sama dengan DKI. Pontianak 99%, Singkawang 55, Sintang 96, Mempawah 99, dan benar saja di Bengkayang 100%. Namun di sini memang usulannya hanya 57 ya, P3K pada waktunya hanya 57 orang. Sanggau 97%. Kemudian untuk 97 juga di Landak, 98 di Ketapang, 98 di Sekadau, 98 di Kayong Utara, 90 di Kuburaya, dan 99 di Malawi. Jadi daerah-daerah ini sudah hampir semua siap menyerahkan SK. Kemudian update terbaru juga di Kanrek 6, namun ini sudah kita update kemarin di 15 Oktober. Namun kita akan lihat saja daerah, apakah ada daerah ini yang belum mengusulkan. Sepertinya tidak ada ya di Kanrek 6 Medan. Ini semua sudah mengusulkan, namun persentasenya masih persentase yang lama dari usulan 15 Oktober 2025 dengan persentase tertinggi di Kota Binjai ya, yaitu 93%, dan Pematang Siantar yang sudah 100%, di mana di sini ada hanya 33 ya. Kemudian juga 94% di Labuhan Batu. Sedangkan yang lain 96% di Serdang Bedagai. Yang lainnya masih di bawah. 91 di Pakpak Barat, kemudian 93 di Tanah Kabupaten Toba. 95 di Padang Lawas Utara, 96 di Padang Lawas. Kemudian lagi yang 96 adalah di Gunung Sitoli, dan yang 93 di Kabupaten Nias Utara. Selanjutnya untuk di Kanrek 7 ya, Kanrek 7 juga sudah mengupdate informasi terbaru di Palembang yang sama sekali belum pernah mengupdate ya. Nah, ini sudah diupdate di tanggal 20. Kita akan lihat di sini untuk di Kanrek 7 Palembang ya. Nah, di sini kalau kita lihat usul masuk semua sudah ada, kita lihat. Ya, semua sudah usul ya. Namun persentasenya mari kita lihat untuk tidak ada persentase ya. Sekali lagi di sini juga tidak ada persentase, namun yang sudah mendekati kita baca saja. Bangka Barat ini selesai 27 dari 28. Nah, ini sedikit lagi ya. Nah, ini kita lihat dari progres ya. 36 yang sedikit, 36 di Kabupaten Bangka. Progresnya tinggal 36. 13 di Kabupaten Bangka Selatan. Tersisa 1 di Batanghari dengan 52 BTS. Kemudian yang sudah selesai di Belitung Timur. Yang tersisa 1 di Bengkulu Tengah, sisa 6 di Kabupaten Lahad, yang sudah selesai juga lagi di Muara Enim, hanya menyisakan BTS 79. Kemudian yang menyisakan 77 proses adalah di Muara Jambi. Kemudian menyisakan sedikit lagi yaitu di Sorolangun, menyisakan 6 proses. Kemudian menyisakan 80 di Tanjung Jabung Barat. Kemudian menyisakan 45 di Pemukal Adap Lamatang Ilir. Kemudian lagi menyisakan 20 di Bengkulu, 9 di Jambi, kemudian 24 di Prabu Mulih. Nah, itu yang tinggal sedikit-sedikit, yang lain masih lumayan banyak. Kemudian lagi yang sedikit 64 di Bangka Belitung ya, yang sudah menyelesaikan 2.767 dari 2.871, namun di sini ada TMS 1 ya di Bangka Belitung. Kemudian untuk selanjutnya Kanrek 8 ini juga sudah lagi-lagi mengupdate, namun ini 21 Oktober ya, update terbaru yang 64%. Nah, di sini di Banjarbaru, masuk kami di Kanrek 8, kita lihat masih ada daerah yang mungkin belum mengusulkan ya. Kita lihat ada nggak ini di sini.
Yang belum mengusulkan sepertinya tidak ada Bapak Ibu. Nah, kita lihat persentase juga tidak ada, namun di sini kita akan lihat penetapan SK ya. Penetapan SK saja di Kandik 8 yaitu di Kutai Barat. Yang lain yang sudah ada SK yaitu Kutai Barat 538, Bangka Barito Selatan ada 107 SK, 13 di Kota Waringin Barat, kemudian 1113 di Kabupaten Tapin, 10 di Sungai Hulu Sungai Tengah, 1200 di Tabalong. Yang sudah ada SK lagi di Provinsi Kalimantan Timur 304, dari 309 ini sudah siap dibagikan ya. 312 dari 321 SK di Kabupaten Pasir ini sudah selesai ya. Kemudian Kabupaten Berau ada 1 SK, 2 SK di Kutai Timur ini sudah selesai semua karena peserta cuma 2. Balikpapan 618 sudah selesai, 1397 di Bontang ya sudah juga ini kemarin. Tarakan 14 dari 14 ini sudah jadi SK-nya. 16 di Murung Raya, kemudian 2623 di Tanah Laut yang sudah dibagikan juga ya SK-nya. Kemudian 29 di Kota Baru, 748 SK di Balangan, 187 di Tanah Bumbu, dan 1 di Kabupaten Kalimantan Utara. Kemudian di Kandik selanjutnya Kandik 9 ya. Ini Kandik 9 Jayapura juga ternyata sudah ada update, namun sayang di sini per 16 Oktober hanya yang ada progres P3K tahap 2 ya. Sedangkan paruh waktu di Jayapura belum ada update sama sekali. Kemudian di Kandik 10 Denpasar ini sudah mengupdate di 21 Oktober. Mari kita lihat di sini untuk Provinsi Bali yang sudah 100% masih Gianyar dan Badung, 97 di Jembrana, 95 di Bawaleleng, 95 lagi di Denpasar, 91 di Karangasem, 90 di Provinsi Bali, 89 di Bangli. Kemudian lagi 89 di Tabanan, Kelungkung 84. Kemudian di NTB belum ada yang 100% ya, 99 di Sumbawa Barat, Mataram 95, 93 di Nusa Tenggara Barat, 92 di Bima, 85 di Sumbawa, 69 di Dompu, 63 di Lombok Timur, Lombok Tengah di 51%. Kemudian yang lainnya, nah yang belum usul ya di daerah Kandik 10 ini adalah Lombok Barat, Bima, dan Lombok Utara. Ini belum ada sama sekali usul. Kemudian di NTT belum ada usul. Kita lihat tidak ada ya, semua ada ya di NTT sendiri, dan Kabupaten Kupang ini belum ada usul. Kemudian Timur Tengah Utara, Timur Tengah Selatan, Alor, Sika, Sumba Barat, Manggarai Barat, dan Ngagek yaitu ya sampai Manggarai Barat itu belum ada usul. Sedangkan progresnya kita lihat di NTT yang 100% di Sumba Timur dan Malaka, 99 di Ngada, 99 juga di Barat Sumba Barat Daya, 95 di Sumba Barat Tengah, 93 di Flores Timur, di 92 di Kota Kupang, 90 di Manggarai. Kemudian 78 di Ende, Belu 66, 58 di Saburajua, 36 di Rotendao, Lembata 34, Manggarai Timur 17 ya. Kemudian lagi terakhir udah tidak ada lagi yang progres. Kemudian di Kandik 11 tidak ada. Kandik 12 ya, ini yang terbaru Kandik 12 per 21 Oktober malam ya. Kemarin. Kita lihat Bapak Ibu di Kandik 12 untuk di Sumatera Barat. Di Riau dulu ya. Di Riau kita lihat yang masih proses yang belum usul itu di Bengkalis ya. Sedangkan yang sudah selesai kita lihat Riau sendiri 627 dari 1200. Indragiri Hilir 2.500 dari 3.900, Hulu 2.500 dari 3.000, Kampar 1.400 dari 2.000, Meranti 1.100 dari 1.600, Singengi 387 dari 704, Pelalawan 2.900 dari 3.800, Rokan Hilir 1.300 dari 2.300, 874 dari 1.600 di Rokan Hulu, 2.200 dari 3.000 di Siak, 770 dari 1.100 di Dumai, 2.800 dari 5.100 di Pekanbaru. Belum ada yang siap diserahkan SK. Kemudian di Sumatera Barat 3.059 dari 4.500 di Sumatera Barat, 705 dari 1.300 di Agam, 966 dari 1.300 di Damasraya, 1.050 dari 1.800 Mentawai,
935 dari 1300 di 50 kota, 1100 dari 1700 di Padang Pariaman, 4 dari 327. Kemudian Pasaman Barat sama sekali belum diusulkan ya. 205 dari pesisir barat, 205 dari 1035 di pesisir barat, 229 dari 370 si Junjung, 2100 dari 2400 Solo, 260 dari 262 Solo Selatan ya, sisa 2. Ini yang kemungkinan bisa dibagikan. 1027 dari 1300 Tanah Datar, 712 dari 903 di Bukit Tinggi, 98 dari 126 di Padang, 751 dari 1100 di Padang Panjang. Kemudian Pariaman baru ada usul saja 3, 888 dari 1000 di Payakumbuh, 691 dari 865 di Kota Sawalunto, dan 781 dari 1100 di Kota Solo. Ini hanya satu yang mungkin bisa dibagikan, yaitu di daerah mana tadi? Hilang ya datanya. Kemudian untuk di daerah Kepulauan Riau ya. Kepulauan Riau, di Kepulauan Riau sendiri 1200 dari 1500, Bintan 16 dari 23, 468 dari 927 Karimun, 36 dari K36. Nah ini Anambas ya, sudah siap ya. 145 dari 146 Lingga sudah siap juga, ini sudah dibagikan ya. Belum nih. Kemudian Natuna 1900 dari 2200, sekali lagi. Batam 464 dari 595. Kemudian yang sudah hampir siap juga di Tanjung Pinang 1015 dari 1155, menyisakan BTS 173. Kemudian untuk di Kandik 13, ini update terbaru untuk P3K paruh waktu ya, kita lihat. Nah, di sini ada beberapa daerah yang belum mengusulkan. Kita lihat Aceh, kemudian Aceh Besar, Aceh Utara, kemudian Aceh Selatan, Aceh Tenggara, kemudian Aceh Singkil, Kayo Lues, dan Aceh Tamiang. Ini yang belum sama sekali mengusulkan. Kasihan ya. Sedangkan yang daerah lain yang sudah mengusulkan semua dengan progres-progres yang cukup lumayan sudah banyak ya, Bapak Ibu. Untuk Aceh ya, daerah Kandik 13. Sedangkan Kandik 14 di Manokwari juga tidak ada update. Demikian Bapak Ibu, 3 informasi yang dapat kita sampaikan. Semoga menjadi pencerahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.